fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di video sebelumnya kita sudah bahas alur cerita dari Dragon Ball Super Movie Superhero yang part pertamanya, dimana di situ kita sudah melihat bagaimana Beerus jatuh cinta pada Mortal, dan itu merupakan jatuh cinta pertamanya selama jutaan tahun. Selain itu kita juga tahu jika Broly tinggal di planet Beerus untuk belajar melatih kemampuannya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kali ini kita akan bahas versi part 2-nya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Di versi part pertama, yang linknya ada di kanan atas, teman-teman bisa mengetahui kalau Bulma tidak bisa menghubungi Whis akibat tongkat Whis tertutupi oleh es krim dari Beerus. Di sini kemudian Piccolo menghubungi Karin untuk meminta kacang Senju. Piccolo juga dihubungi oleh Bulma, dan Bulma mengatakan jika dia tidak bisa mengabari Goku dan Vegeta. Karena tahu jika tidak ada waktu lagi untuk menunggu Goku dan Vegeta, Piccolo pun memutuskan untuk melawan Gamma 1 dan Gamma 2 sendirian. Karin menyarankan untuk membawa Gohan, tapi Piccolo ragu Gohan mau membantunya. Mungkin Piccolo akan mencoba meminta bantuan kepada Majin Buu. Piccolo pun memutuskan juga untuk menggunakan Dragon Ball, di mana dia ingin membuka kekuatan terdalamnya. Karena itu, dia langsung pergi mengunjungi Dende, yang di sini terlihat sudah remaja. Dende pun memberinya patung Dragon Ball. Dende memberitahukan jika 7 bola naga sebenarnya sudah dikumpulkan oleh Bulma. Karena itu Piccolo pun langsung menemui Bulma, dan di sana Bulma pun memberikan 7 bola naga tersebut. Di sini Piccolo langsung memanggil Shenron. Shenron pun muncul, tapi ketika dia melihat yang memanggilnya adalah Dewa Bumi atau Piccolo, dia pun memutuskan untuk memberinya 3 permintaan, bukan 1 ya. Dan Piccolo menggunakan 1 permintaan itu untuk membuka kekuatan terdalamnya. Dan dia memberikan 2 lagi kepada Bulma. Konyolnya, Bulma malah menggunakan 2 permintaan itu untuk hal yang tidak penting, di mana dia meminta agar bokongnya lebih seksi dan lebih menggoda, serta dia meminta agar wajahnya terlihat awet muda. Tersisa 1 lagi permintaan, dan itu pun dipakai Bulma untuk hal yang lebih tidak masuk akal, di mana Bulma meminta alis matanya dibuat lebih lentik. Memang dasar cewek ya, hal yang tidak berguna aja diminta. Setelah 3 permintaan itu dikabulkan, akhirnya bola naga pun terpecah kembali. Di sini Piccolo dan Bulma mulai tersadar jika mereka lupa untuk meminta 1 permintaan penting, yaitu memanggil Goku dan Vegeta. Karena itu Piccolo sangat kesal. Piccolo pun memutuskan untuk kembali ke Red Ribbon, dan dia menyamar sebagai salah satu anggotanya. Terungkap sekali jika ternyata rencana Red Ribbon adalah untuk membalaskan dendam kepada Goku. Karena Goku tidak ada, mereka pun memutuskan untuk memanggil Gohan. Di sini mereka berencana untuk menyulik Pan, anak Gohan, agar Gohan bisa datang ke markas. Magenta pun meminta salah satu anggota Red Ribbon untuk menculik Pan. Piccolo, yang berpura-pura menjadi anggota Red Ribbon, menawarkan diri untuk ikut juga menculik Pan. Akhirnya kedua anggota tersebut pergi, dan mereka menemukan Pan yang baru pulang sekolah. Terungkap ternyata tujuan dari Piccolo untuk ikut menculik Pan adalah ingin melihat apakah benar-benar Gohan menjemput Pan atau tidak. Dan ternyata Gohan belum datang. Di sini Piccolo pun kesal. Anak buah Red Ribbon mulai menjalankan rencananya, di mana dia mendekati Pan dan berpura-pura menjadi pamannya. Tentu saja karena Pan bukan manusia biasa, dia pun tanpa basa-basi langsung menghajar anggota prajurit Red Ribbon itu. Piccolo langsung mendekati Pan, di mana dia memberitahukan penyamarannya kepada Pan. Dia pun mengajak Pan untuk naik ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Piccolo mengajak Pan untuk bersandiwara, di mana Pan diminta untuk berpura-pura ditangkap dan tidak berdaya. Prajurit Red Ribbon yang tadi pingsan begitu senang melihat Pan akhirnya bisa didapatkan. Akhirnya Piccolo, Pan, dan 1 prajuritnya pun berhasil membawa Pan ke markas Red Ribbon. Pan pun ditawan, dan terlihat Pan pura-pura tertekan karena telah diculik. Padahal itu akal-akalan Piccolo untuk menarik perhatian Gohan. Piccolo dan prajurit yang pingsan tadi akhirnya kembali ke tempat Gohan dan memberitahukan jika Pan ditangkap. Ketika melihat rekaman Pan, Gohan pun langsung marah, dan dia menggunakan mode Super Saiyan-nya yang bahkan menciptakan kawah besar di depan prajurit Red Ribbon Army, yang membuat si prajurit itu pun langsung ketar-ketir. Piccolo terlihat senang sekali karena sudah bisa memancing kemarahan Gohan.
Gohan pun tanpa basa-basi langsung datang ke markas Red Ribbon, naik pesawat bersama Piccolo dan satu Red Ribbon lainnya. Gohan pun marah dan dia langsung terbang ke arah Pan. Di sini, Gamma 2 tanpa basa-basi langsung menyerang Gohan. Gohan pun langsung serius menghadapinya dan Gamma 1 pun ikut menantang Gohan. Akhirnya terjadi pertarungan antara Gohan dengan Gamma 1. Gamma 1 menunjukkan kelincahannya, tapi fisik Gohan masih kuat untuk menahan. Gamma 1 terus menghantam Gohan berkali-kali, tapi Gohan masih belum memperlihatkan kekuatan aslinya. Ketika sudah mulai terdesak, Gohan pun akhirnya mulai masuk ke mode Super Saiyan 1, dan saat itu dia bisa mengungguli Gamma 1. Tapi, karena Gamma 1 adalah android yang sudah dirancang untuk bisa beradaptasi dengan kekuatan musuh, dia pun bisa mengungguli Gohan, dan kali ini dia menghajar Gohan terus-menerus tanpa henti. Di sini Piccolo pun langsung berulah, dan dia menyamar untuk pura-pura mengancam Pan dengan mencekiknya. Gohan semakin marah, dan terpicu menggunakan form Ultimate Gohan. Dan karena itulah dia langsung mengungguli kekuatan Gamma 1 dan Gamma 2. Melihat keseriusan dari Gohan, Piccolo terlihat senang sekali dan beradu tos dengan Pan, karena sandiwara mereka berhasil memicu Gohan. Gohan pun semakin mengungguli jauh Gamma 1 dan Gamma 2. Pan pun memutuskan untuk melepaskan borgolnya, dan Piccolo pun akhirnya membuka penyamarannya. Dan dia ikut membantu Gohan dengan melawan Gamma 2. Piccolo bertarung dan ungguli Gamma 2. Di sini terlihat Gohan sedikit kaget dan terjadi diskusi sedikit dengan Piccolo. Piccolo menggunakan teknik pamungkasnya untuk mengungguli Gamma 2, dan mereka pun bisa saling mengimbangi. Gamma 2 yang sangat bisa beradaptasi langsung mengungguli Piccolo, dan di sini Piccolo pun memutuskan untuk mengaktifkan potensi dari Shenron yang membuatnya masuk ke mode Orange Piccolo. Orange Piccolo langsung membuat Gamma 2 ketar-ketir dan bisa dikalahkan. Melihat kedatangan Orange Piccolo, Magenta memerintahkan kepada pasukan Red Ribbon untuk menembakinya, tapi Piccolo tidak terpengaruh sama sekali. Pan pun ditembaki oleh Karmin, tapi Gamma 2 justru membela Pan karena dia tidak suka anak kecil diancam. Pan pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk menghajar Karmin. Gamma 2 ternyata menjadi sekutu dan membuat Piccolo merasa tidak perlu lagi untuk masuk ke mode Orange Piccolo. Gohan pun juga terlihat berdamai dengan Gamma 1. Para Z-Fighter pada akhirnya bermunculan, yaitu Krillin, Yamcha, Goten, Trunks, dan Android 17. Serta Bulma pun muncul juga. Melihat dirinya sudah tidak punya kekuatan lagi, akibat Gamma 1 dan Gamma 2 menjadi sekutu dari Z-Fighter, Magenta pun memutuskan untuk kabur. Dia pergi ke ruangan bawah tanah markas untuk mengaktifkan Cell Max. Saat itu dia sempat dihadang oleh Dr. Hedo, tapi Magenta tetap memaksakan dan akhirnya Cell Max berhasil dilepas. Para Z-Fighter sudah menunggu di atas, dan akhirnya Cell Max muncul di hadapan mereka. Dr. Hedo mengabari para Gamma jika Cell Max sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Cell Max pun langsung membuat Ki Blast raksasa untuk meledakkan daerah itu. Gamma 1 dan 2 langsung menyelamatkan Dr. Hedo yang terlihat terjebak. Dan di sini terjadilah pertarungan antara Gamma 1 dan 2 melawan Cell Max. Gohan sebenarnya sudah dilemparkan kacang Senju oleh Piccolo untuk memulihkan kekuatannya. Tapi parahnya kacang itu malah terjatuh. Akhirnya para Z-Fighter pun memutuskan untuk bertarung serius melawan Cell Max. Cell Max menghajar setiap Z-Fighter plus Gamma 1 dan Gamma 2. Tapi Z-Fighter tidak menyerah dan mereka langsung mengepung Cell Max. Lalu kemudian Piccolo menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Cell Max dari belakang dengan Ki Blast. Tapi Cell Max malah bisa menyerapnya. Cell Max membalas dengan menembakkan laser ki ke segala arah. Di sini terlihat Pan berlari berusaha untuk menghindari laser ki dari Cell Max. Dan karena terdesak, akhirnya dia berhasil mendapatkan kembali kemampuan terbangnya. Goten dan Trunks pun memutuskan untuk melakukan Fusion Dance menjadi Gotenks. Tapi gara-gara ada salah gerakan, akhirnya yang muncul adalah Gotenks versi gendut yang tidak bisa menjadi Super Saiyan. Gotenks pada akhirnya menjadi bola mainan dan dia berhasil menghancurkan kepala Cell Max. Cell Max marah besar dan dia terus menembakkan Ki Blast. Super Saiyan Gohan pun mulai kewalahan melihat kemampuan dari Cell Max itu. Melihat kemampuan dan kekuatan dari Cell Max, Gamma 2 memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan menghantam langsung Cell Max dari atmosfer bumi. Mendengar hal itu, para Z-Fighter pun memutuskan untuk mengalihkan perhatian Cell Max dan meminta kepada Gamma 2 untuk mengumpulkan kekuatan secepat dan sebanyak mungkin. Di sini, Gamma 2 pun langsung meluncur ke arah atmosfer dan dia langsung terjun ke arah Cell Max. Dengan kecepatan yang luar biasa dan tekanan yang begitu kuat, akhirnya Gamma 2 berhasil menekan Cell Max sampai membuat tangan Cell Max hancur. Tapi akibatnya Gamma 2 juga terkena efeknya, di mana dia mati. Saat terjadi perbenturan antara keduanya,
Ledakan pun tidak bisa dihindarkan. Tapi setelah itu Selmax terlihat masih hidup dan bisa melawan. Dia pun akan menginjak setiap orang yang ada di sana. Untung Piccolo langsung menahan. Piccolo pun masuk ke mode Orange Piccolo dan langsung berubah menjadi raksasa, lalu kemudian bertarung 1 lawan 1 melawan Selmax. Selmax marah dan dia berusaha melawan, tapi momen itu juga digunakan oleh Gohan dan yang lainnya untuk memendam Selmax ke dalam tanah. Orange Piccolo raksasa ternyata merasakan serangan Selmax begitu kuat dan walaupun sudah dipendam ke dalam tanah, Selmax masih hidup. Selmax ternyata kembali lagi dan Orange Piccolo yang berukuran raksasa langsung menghadangnya. Di sini pertarungan semakin sengit. Lalu kemudian Piccolo pun terlihat terdesak oleh kemampuan Selmax yang begitu kuat dan semakin beradaptasi dari serangan. Selmax pun terus menghajar Piccolo habis-habisan. Gohan yang melihat hal itu memutuskan untuk mengumpulkan ki-nya sebanyak mungkin di mode Ultimate Gohan. Gotenks gendut dan Z-Factor lain berusaha membantu, tapi mereka tidak bisa melawan kekuatan dari Selmax yang terus-menerus semakin meningkat. Selmax menembakkan Ki Blast yang membuat tangan dari Orange Piccolo yang berukuran raksasa itu langsung hancur. Gohan masih terus mengumpulkan ki-nya dan Piccolo semakin dihantam bertubi-tubi oleh Selmax oleh Ki Blast-nya. Pada akhirnya Piccolo pun dilempar ke atmosfer bumi dan ketika dia terjatuh, dia langsung dipegang oleh Selmax dalam keadaan sudah sekarat. Melihat itu, Gohan langsung marah dan karena melihat Piccolo yang sudah terlihat sekarat, membuat Gohan mengunlock kekuatan barunya. Ternyata Gohan masuk ke mode yang namanya disebut dengan Final Gohan. Di sini terlihat rambutnya berwarna putih dan rambutnya seperti mancung ke atas, seolah-olah dia masuk ke mode Super Saiyan, tapi di mode Ultimate Gohan. Dan kalau kita lihat, warna dari rambutnya ini terlihat mirip sekali dengan mode Master Ultra Instinct Goku. Di mode ini mata Gohan berwarna merah, dan dengan kekuatannya, Final Gohan langsung bisa mengungguli Selmax. Bahkan ketika Selmax memukul Final Gohan, terlihat sekali Final Gohan tidak terpengaruh dan juga tidak bergerak sama sekali. Selmax pun memutuskan untuk menyiapkan Ki Blast seukuran 1/4 planet bumi dan akan dihantamkan kepada Final Gohan. Tidak hanya itu saja, Selmax kemudian memadatkan bola Ki yang luar biasa besar itu menjadi seukuran yang jauh lebih kecil dengan tujuan untuk meningkatkan daya hancurnya. Piccolo yang melihat hal itu langsung berusaha menahan pergerakan Selmax. Di sini Gohan pun menyiapkan serangan pamungkasnya untuk membunuh Selmax. Piccolo ternyata tidak bisa menahan Selmax terlalu lama karena kekuatannya begitu besar. Selmax malah terlihat seperti membawa Piccolo terbang. Tapi untungnya saat itu Gohan terlihat sudah siap dan tanpa basa-basi dia langsung menembakkan serangan pamungkasnya yang memadatkan seluruh ki-nya ke dalam satu tembakan laser. Serangan pamungkas Gohan pun berbenturan dengan Mega Ki Blast milik Selmax. Tapi serangan Gohan lebih unggul. Dan pada akhirnya, bola Ki yang begitu besar itu hancur. Terlebih lagi, serangan Gohan berhasil menembus kepala Selmax sampai akhirnya Selmax mati. Walaupun sudah mati, ancaman Selmax belum berakhir. Dia pun ternyata sudah diprogram untuk meledakkan dirinya ketika sudah kalah. Dan ledakan itu ternyata luasnya setara dengan ukuran satu negara. Untungnya para Z-Fighter berhasil kabur dari ledakan tersebut dan mereka selamat. Pada akhirnya mereka pun berhasil menahan dan menghentikan amukan Selmax, termasuk mengalahkan Dread Reborn Army. Film pun akhirnya ditutup dengan pertarungan Vegeta dan Goku yang sudah mencapai tahap akhir. Terlihat keduanya saling memberikan pukulan terakhir, tapi pada akhirnya Goku yang tumbang. Ini menandakan kemenangan Vegeta atas Goku. Hal ini membuat semua orang kagum, termasuk Broly yang melihat pertarungan mereka begitu intens, yang mana terlihat sekali mata Broly langsung berair. Tanda dia begitu terharu dengan pertarungan keduanya. Nah, itulah movie Dragon Ball kedua, yaitu Super Hero. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber.
Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!